Ide ini muncul dari pembicaraan ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Gembala, dengan Pak Winter, karena tahun lalu kita mengadakan seminar di daerah Jawa Tengah ya Pak ya, Ya. di Purwokerto dan di satu daerah lagi. Bahkan kita berencana mau bikin seminar di Jogja. Lalu saya pikir kenapa nggak bikin di Bandung gitu, yang dekat aja belum gitu. Akhirnya kita mematangkan rencana dan terjadilah itu hari ini, dan bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa mengadakan seminar perdana, dan sesuai dengan informasi yang saya dapat bahwa ini akan dibuat secara berkala setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam tahun ini ada 4 kali seminar. Bapak Ibu tentu diharapkan konsisten untuk ikut seminar. Amin. Karena kalau ibadah hari Minggu cuman monolog, nggak bisa tanya jawab. Kalau di seminar seperti ini kita bisa tanya jawab. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu sebuah kehidupan yang diidam-idamkan oleh semua orang. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita sekolah? Kenapa kita pingin anak-anak kita sekolahnya tinggi? Kenapa kita pingin buka usaha? Kenapa kita pagi ini di Jakarta 2 hari ini lagi banjir di mana-mana? Saya melihat di televisi, kasihan sekali orang-orang pejuang-pejuang rupiah katanya. Subuh-subuh terjang banjir, motor mogok supaya nyampe di tempat kerja. Nanti pulang macet, yang bawa mobil juga begitu. Apa sih yang dikejar? Hidup berkelimpahan. Nah, pada seminar kali ini saya mau mengajak kita melihat apa sih versi Alkitab, apa sih kata Alkitab soal hidup berkelimpahan, lalu bagaimana kita meraihnya. Bapak Ibu Saudara, tentu hidup berkelimpahan menurut Alkitab itu sangat berbeda dengan hidup berkelimpahan menurut versi pemahaman orang dunia. Pak, kita boleh Pak mengejar berkelimpahan orang dunia? Ya boleh dong. Tapi yang paling penting yang harus kita kejar adalah hidup berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus janji di Alkitab Bapak Ibu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dan mempunyainya sampai berkelimpahan. Jadi kalau hidup kekristenan kita tidak sampai berkelimpahan, dengar baik saya ngomong, sia-sia kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Saya ulangi ya, kalau hidup kita tidak sampai berkelimpahan, maka sia-sia kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tapi banyak orang miskin Pak, banyak orang Kristen yang miskin, nggak kelimpahan. Gimana itu Pak? Berarti kelimpahannya Alkitab, kelimpahan yang Tuhan Yesus katakan tidak sama dengan berkelimpahan orang dunia. Konklusinya begitu. Pak, kenapa Alkitab kasih janji hidup berkelimpahan tapi saya miskin Pak? Umur udah mau 60 nggak pernah, bahkan naik pesawat aja nggak pernah, mungkin gitu. Katanya berkelimpahan. Apa hidupnya, apa kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup saya sia-sia Pak? Bapak Ibu, yang perlu kita curigai atau perlu kita gali adalah berkelimpahan versi Tuhan Yesus beda dengan berkelimpahan orang dunia. Kalau orang dunia itu berkelimpahan, duit banyak, nggak punya utang, deposito banyak, perhiasan banyak, rumah beberapa, mobil banyak. Itu berkelimpahan versi orang dunia. Tapi versi Tuhan Yesus gimana? Kita mau bahas dalam 3 sesi ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu. Bapak Ibu Saudara, ada yang belum Kristen di ruangan ini? Semua udah Kristen ya? Ada yang pakai atribut salib nggak? Kalung atau apa gitu? Nggak ada ya? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ada di bawah, di mall,
Ketemu saya, belum tentu saya mengenali Anda. Mau ikut seminar gitu. Karena saya nggak kenal. Dan lebih jauh lagi, belum tentu saya tahu Bapak Ibu orang Kristen. Karena nggak pakai simbol. Orang mengenal kita Kristen kalau sekarang ini rata-rata dari simbol. Simbol apa Bapak Ibu? Salib. Dari simbol salib. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita pakai simbol salib di tempat umum, dengan mudah orang bisa kenal, oh ini orang Kristen ini gitu. Tapi tahukah kita bahwa simbol yang kita kenakan, simbol salib itu mengandung konsekuensi yang sangat besar. Orang tahu kita Kristen, tapi kalau perkataan dan perbuatan kita tidak sesuai dengan Kristus, orang meludahi. Meskipun tidak secara verbal meludah, tapi orang dalam hati bisa menghina. Kenapa kalau orang Kristen yang ketahuan korupsi kayak heboh gitu? Tapi kalau orang agama lain biasa aja tuh gitu. Wah, orang Kristen korupsi korupsi timah 300 triliun ya, 320 triliun. Kristen. Kenapa disebut Kristennya? Kenapa orang lain enggak? Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya konsekuensi dari mengenakan tanda salib itu tidak ringan. Sebab ketika perkataan dan perbuatan kita tidak sesuai dengan guru agung kita, Tuhan Yesus, maka resikonya besar. Jemaat mula-mula di kota Antioquia, mereka dikenal sebagai Kristen bukan karena atribut. Orang salib itu jadi simbol kemenangan orang Kristen itu di akhir abad ketiga. Di akhir abad kedua baru mulai digunakan sebagai simbol, tapi belum jadi tanda salib, baru huruf T. 100 tahun kemudian disempurnakan oleh Clemens dari Alexandria menjadi simbol salib. Dan sejak saat itu orang Kristen mengenakan salib sebagai simbol kemenangan orang Kristen yang kita gunakan sampai hari ini. Tapi jemaat mula-mula di kota Antioquia, mereka dikenal sebagai orang Kristen itu bukan dari simbol. Sebab waktu itu salib adalah simbol kehinaan, bukan simbol kemenangan, Bapak Ibu. Salib itu digunakan untuk menghukum mati penjahat, udah penjahat, terdakwa kelas rendah. Jadi di dalam penjara tuh ada golongan-golongan penjahat. Hukum mati dengan menggunakan salib digunakan oleh Kekaisaran Roma untuk menghukum mati terdakwa kelas rendah. Jadi Tuhan Yesus dihukum dengan mati dengan cara disalib, itu sebenarnya sebuah penghinaan besar yang dilakukan oleh Kekaisaran Roma terhadap Tuhan Yesus. Jadi salib belum jadi simbol kemenangan. Salib itu simbol penghinaan. Jadi kalau ada seseorang disalib, itu seluruh keluarga besar dan orang-orang yang dia kenal itu sebenarnya masuk dalam sebuah hinaan. Yesus dihukum mati dengan cara disalib. Sebenarnya Kekaisaran Roma itu mau menghina seluruh pengikut Tuhan Yesus. Waktu itu kan Yesus pengikutnya banyak. Jadi itu sebuah penghinaan besar. Nah, tapi mengapa orang-orang di kota Antioquia disebut Kristen? Bukan karena simbol, tapi karena cara hidup mereka yang menunjukkan mereka adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Jadi kalau sekarang kita pakai simbol salib di tempat umum, orang tahu kita Kristen. Belum tentu perbuatan kita sesuai dengan Tuhan Yesus.
Itu yang jadi masalah besar Bapak Ibu Saudara. Nah, ajaibnya lagi di Lukas 9 ayat 23, kalau bisa tolong ditampilkan. Lukas 9 ayat 23, Yesus ngomong, ini kalau kita baca sekarang kita tahu. Tapi waktu itu orang bingung, murid-murid Tuhan bingung. Kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu, coba bayangkan kita ada di zaman itu. Alkitab belum ada. Lukas 9 ayat 23 belum ada. Kan Alkitab ini menjadi Alkitab itu setelah abad pertama Bapak-bapak gereja melakukan kanonisasi. Jadi waktu Tuhan Yesus ngomong ini belum tersusun, baru ngomong verbal, belum ditulis oleh Lukas. Dan di mana-mana orang tahu yang namanya disalib itu hukuman mati yang memalukan, sebuah penghinaan besar. Lalu Tuhan Yesus ngomong di depan Bapak Ibu nih, kalau mau ikut aku, kalian harus pikul salib setiap hari. Mau ikut Tuhan nggak? Jangan sekarang mikirnya waktu itu. Sekarang kan salib simbol kemenangan. Wah, mau ikut Tuhan Yesus masuk surga. Waktu itu dia jadi manusia, anak tukang kayu. Lahir di Bethlehem. Bapaknya tukang bikin lemari. Ngaku-ngaku jadi nabi gitu. Ngaku-ngaku jadi rabi. Dikejar-kejar oleh ahli agama. Agama mayoritas waktu itu kan agama Musa. Surga itu seolah milik orang Farisi, milik orang imam-imam kepala. Sedangkan Yesus nggak ada tempat ibadah. Yesus cuma ngajar dari gua ke gua, dari tempat di mana dia mau ngajar, ya ngajar, di bukit dia khotbah, ya khotbah, nggak ada ruang ibadah. Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus ngomong, waktu itu kita ada di situ. Kalau mungkin saya nggak mau ikut. Kenapa? Harus disuruh mikul simbol penghinaan. Hidupku terhina. Aku kan pengusaha, masa aku suruh dihina gitu. Mungkin saya nggak mau dulu waktu itu. Kalau sekarang kita baca, kita udah tahu. Pikul salib, tahu. Pikul salib. Meskipun kita juga gampang, pikul salib itu apa sih gitu. Pikul penderitaan Pak. Masa jadi pengikut Tuhan Yesus menderita melulu? Saya juga nggak mau jadi Kristen kalau menderita melulu. Pak Gembala juga nggak mau ya Pak ya. Kita mau happy kok hidup di dunia ini, mau hidup berkelimpahan kok gitu. Masa disuruh menderita? Nah, menderitanya pikul salib pun maknanya tidak boleh meleset Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memaknai pikul salib itu memikul beban yang gak nyaman lalu menderita, jadi miskin terus, jadi pengemis terus, saya juga gak mau ikut Tuhan Yesus Bapak Ibu. Anda kok jadi melotot semua lihat saya. Apakah agama Kristen atau kekristenan itu identik dengan kemiskinan gitu? Sehingga kita itu pikul penderitaan terus. Sudah Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang memberi hidup supaya kamu mempunyainya dalam segala kelimpahan kok. Terus bagaimana kita mensinkronkan antara kelimpahan dan hidup memikul beban? Tentu ini ada rahasia kebenaran yang harus kita pecahkan Bapak Ibu Saudara. Lalu di Matius 10 ayat 38 Tuhan Yesus ngomong lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya, salib itu simbol kehinaan, dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu, dari dua ayat yang kita baca barusan, kita sangat yakin bahwa setiap orang Kristen punya salibnya masing-masing, katakan amin. Amin. Jadi tidak mungkin kita nggak punya salib. Terus bagaimana mencapai kelimpahan? Nah, ini yang mau kita pecahkan Bapak Ibu Saudara. Apa itu salib? Apa itu memikul salib? Lalu hidup kelimpahan model apa yang Tuhan mau kasih buat kita? Jadi kita buang dulu pikiran kita yang selama ini kita dapat. Pak, salib kan penghina, simbol beban Pak, simbol kemiskinan, simbol penderitaan.
Salib simbol penghinaan, yes. Makanya Tuhan Yesus pikul. Kalau Tuhan Yesus tidak pikul salib itu, selamanya salib itu tidak menjadi simbol kemenangan. Setuju dengan saya Bapak Ibu? Kalau Tuhan Yesus tidak mati dengan cara disalib, lalu dia tidak bersedia pikul salibnya dalam perjalanannya ke puncak Golgota, lalu dia bersedia, kalau dia tidak bersedia mati di atas kayu salib, simbol kemenangan orang Kristen bukan salib. Mungkin kalau Tuhan Yesus mati waktu ikut para murid cari ikan, terus ada ombak, waktu Yesus tidur, terus kena ombak kapalnya, kemudian kapalnya karam dan Tuhan Yesus mati di situ. Simbol kita mungkin kapal. Anda pakai anting-anting kapal di sini gitu. Atau mungkin kalau Tuhan Yesus waktu dicambuk, sebelum dia memikul salib, dia disiksa dulu, dicambuk terus sudah mati. Mungkin simbol kemenangan kita cambuk di sini gitu. Mungkin. Mengapa Tuhan Yesus disiksa dengan cara dicambuk dulu? Itu prosedur penyalipan Bapak Ibu. Jadi prosedur penyalipan itu pertama disiksa dulu, kemudian dipaksa untuk pikul salibnya. Tujuannya adalah supaya nanti tergantung di atas kayu salib, si terdakwa itu cepat matinya. Kalau ternyata dibiarkan beberapa jam belum mati, itu biasanya serdadu mengambil palu dari besi, menghancurkan tumit atau mangkok kaki para terdakwa. Makanya penjahat yang di kanan kiri Tuhan Yesus itu dihancurkan kakinya. Mereka belum mati. Waktu sampai ke Tuhan Yesus, serdadu memeriksa Yesus sudah mati, nggak jadi dihancurkan kakinya. Itu memang prosedur penyalipan. Jadi disiksa dulu, dipaksa pikul kayu yang berat, digantung di atas kayu salib. Kalau belum mati dipukul, dihancurkan tumit kakinya. Ini bukan tumit, ini mangkok kakinya. Tuhan Yesus kasih perintah ke murid-muridnya bahwa mereka harus memikul simbol kehinaan, supaya simbol kehinaan itu berubah jadi simbol kemenangan Bapak Ibu. Jadi kita punya salib seperti Tuhan Yesus. Salib kita itu harus kita pikul. Kalau kita nggak mikul, selamanya dia jadi simbol kehinaan dalam hidup kita walaupun Tuhan sudah menang. Tapi kalau salib kita tidak kita pikul, selamanya dia akan jadi simbol kehinaan dalam hidup orang percaya. Terus salib apa dong bagi kita? Kalau bagi Tuhan Yesus kan jelas hukuman. Sekarang kan udah jadi simbol kemenangan. Apa dong salib? Nah, saya memeriksa Alkitab, saya menemukan di dalam Alkitab ada dua macam salib Bapak Ibu. Ini nggak ada di buku manapun, nggak ada. Ini hasil perenungan pribadi saya. Salib yang pertama adalah salib internal. Salib yang berasal dari dalam diri kita. Yang kedua salib eksternal yang dari luar. Kedua-duanya harus dipikul. Kalau tidak kita pikul, dia akan menjadi simbol kehinaan. Tapi ketika kita bersedia memikulnya, dia akan menjadi simbol kemenangan. Jadi jangan salah memahami apa itu salib. Pak, salib itu penderitaan Pak. Apa itu penderitaannya? Saya nganggur Pak. Saya belum dapat kerjaan, inilah salib saya. Bukan, waktu sekolah kamu bolos. Kamu nggak lulus kuliah. Makanya sekarang kamu nggak diterima kerja. Bukan pikul salib itu. Itu menuai apa yang ditabur. Pak, saya udah hamil belum nikah Pak. Ya mungkin ini salib saya. Saya pikul salib. Kamu lagi mikul janin, bukan mikul salib Bapak Ibu. Itu akibat dari perbuatanmu. Kamu pikul. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Jadi jangan salah. Pak, saya lagi stroke sekarang Pak, pikul salib. Enggak, kamu makannya sembarangan dulu. Kolesterol tinggi nggak dikontrol, sehingga kena serangan stroke. Apa itu salib Pak? Ini kan penderitaan. Bukan. Itu bukan salib, itu kamu menuai apa yang kamu tabur dulu. Pak, istri saya, aduh,
Lebih ganas dari setan Pak istri saya Pak gitu. Ya inilah salib saya Pak seumur hidup. Bukan Pak, kenapa dulu kamu mau gitu. Ya setannya baru keluar belakangan ini Pak gitu. Kalau dulu dia anak setan Pak gitu. Nah, kenapa kamu mau gitu. Itu bukan salib Bapak Ibu Saudara. Apalagi Anda berkata saya kok miskin terus ya hidup saya. Inilah salib saya. Bukan. Cara hidup kita yang salah membuat kita jadi miskin jasmani. Dan itu bukan salib. Jangan salah mengerti Bapak Ibu Saudara. Lalu salib itu apa? Kita mulai yang pertama, salib internal. Salib internal itu apa? Paulus mengistilahkannya di Galatia 5 ayat 24-25, kita baca dulu. Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Galatia pasal 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, kita jadi milik Kristus Yesus, amin Bapak Ibu? Amin. Berarti itu untuk kita ya. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26 sekalian ya. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Perhatikan ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini salib internal Bapak Ibu. Segala hawa nafsu dan keinginan daging itu berasal dari dalam diri kita. Pak, itu kan menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu Pak. Bukan memikul. Kenapa disebut salib? Pak, Bu, saya tadi udah jelaskan prosedur penyaliban itu dimulai dari memikul. Tujuannya supaya orang cepat mati. Supaya di atas kayu salib seseorang itu cepat mati. Jadi kalau Paulus berkata menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, udah termasuk memikul. Jadi segala keinginan daging kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus tidak boleh kita lakukan lagi Bapak Ibu. Ketika kita menjadi milik Kristus Yesus. Makanya di bagian lain Paulus berkata kita itu tidak boleh hidup menurut daging. Tapi kita harus hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dia menuntun kita kepada segala kebenaran. Sesuatu yang berasal dari keinginan diri kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah keinginan daging. Tadi waktu bror pujian penyembahan tuh aku lagi berdamai dengan Tuhan, aku lagi berdoa. Benar, Tuhan, jangan sampai seminar ini timbul dari keinginan daging saya, ingin tampil. Ngapain saya buang waktu jam 4 udah bangun dari Jakarta, udah nyetir nerobos banjir, menghadapi ngantuk sampai sini, mana mobil saya bahan bakarnya mepet lagi, subuh-subuh belum dibuka di Jakarta tempat bahan bakar, sampai sini baru isi, untung nyampe. Ngapain saya itu doa sama Tuhan waktu pujian penyembahan, jangan sampai ini karena keinginan dagingku Tuhan. Aku mau dituntun oleh Roh Kudus supaya terjadi segala kebenaran. Mungkin waktu kami merencanakan ada timbul keinginan daging saya. Saya berdamai dengan Tuhan tadi. Ampuni Tuhan. Kalau dalam perencanaan aku telah mencuri kemuliaan-Mu, saya doa di situ Bapak Ibu. Bukan mau lebay. Saya mau ini terjadi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kita punya keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu pasti keinginan daging Bapak Ibu. Kalau kita sudah hidup menjadi milik Kristus Yesus, maka keinginan daging kita tidak boleh kita lakukan lagi. Tapi kalau keinginan daging itu kita umbar, kita lakukan, wah dia salib yang kita
Yang ada pada kita itu jadi simbol kehinaan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Benar. Saya ambil contoh, Bapak Ibu. Ada yang dagang di pasar di sini? Nggak ada ya? Ada yang sering ke pasar ya? Pasti ada lah ya. Pak, Bu, kalau ada orang, dia buka toko di pasar, terus karena dia Kristen, harga emas lagi naik, dia pamer emas gitu. Wah, dia pakai anting-anting emasnya yang nggak pernah dia pakai. Emas ini lagi mahal loh, Bapak Ibu. Dan terus naik makin mahal. Dan ini investasi yang tidak bisa diganggu oleh organisasi keuangan manapun. Mata uang, dolar, exchange rate, saham masih bisa digoreng, tapi emas nggak bisa. Dan prediksi emas itu bisa naik sampai tinggi. Sebenarnya kalau mau beli sekarang juga udah rada telat, karena udah di puncak tinggi. Saya bukan jualan emas ya Bapak Ibu, nanti jangan beli emas sama saya. Saya pun nyesel kenapa waktu harga emas 1 gram 1,5 juta nggak beli. Sekarang udah mencapai 3 juta. Padahal baru tahun lalu. Anda kalau nyimpan emas, sekarang saatnya dijual. Dulu beli 19 juta, sekarang bisa jadi ratusan juta. Emas nggak dibawa mati Bapak Ibu Saudara. Pak, saya punya emas Pak. Berapa Bu beratnya? 60 kilo Pak. Wah, jual Bu, emasnya Pak, suami saya Pak, gitu, 60 kilo. Itu orang Jawa ya. Bapak Ibu, misalnya ada orang buka toko di pasar, dia pakai anting-anting emas. Kristen dong, ya kan? Dia setel lagu rohani. Orang lihat ada salib di tokonya. Terus ada orang agama lain belanja. Ya, katakanlah dia jual apalah, jual beras gitu. 1 karung harganya 200.000. Nah, dia lihat ada orang datang mau beli beras. Lalu ditanyalah, Bu, harga berasnya berapa? 200.000 Pak. Terus si bapaknya nawar, 100.000 boleh nggak gitu. Terus si ibu emosi gitu. Mana ada beras zaman hari begini 1 karung 100.000. Ibu marah-marah. Dasar lu, orang masih pagi, belum buka, toko juga baru dibuka, belum juga untung, nawar nggak masuk akal, pergi sana. Ya Bu, saya tuh kan lihat ibu pakai anting-anting salib Bu. Biasanya orang Kristen kan baik Bu. Namanya juga saya nawar Bu. Ibu kan boleh ngomong baik-baik, kenapa saya dianjing-anjingin Bu? Bapak itu pergi dengan kecewa, bukan karena nggak dapat beras murah, tapi dia kecewa karena dia melihat orang yang jualan beras itu pakai anting atribut salib, tetapi dia diomelin dengan bahasa yang kasar. Salib itu jadi simbol kemenangan bagi ibu itu atau simbol kehinaan Bapak Ibu? Simbol kehinaan. Bapak itu paitan sama salib. Dia nggak mau lagi berurusan dengan orang yang pakai atribut salib. Kenapa? Karena dia pernah dianjing-anjingin oleh orang yang pakai atribut salib. Kenapa ibu itu bisa marah keluarin kata-kata kasar? Karena ibu itu tidak menyalipkan kedagingannya. Kepancing marah langsung dikeluarin semua. Langsung teriak-teriak, langsung marah-marah. Dia tidak menyalipkan seluruh keinginan daging dan hawa nafsunya. Makanya salib yang dia pakai itu menjadi simbol kehinaan. Meskipun di gereja dia jadi apalah gitu, jadi pengurus. Meskipun dia jadi pengurus, walaupun badannya gemuk, tetap dia disebut pengurus gitu ya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Kalau kita adalah milik Kristus Yesus, maka kita telah itu berarti sudah di masa lampau dan berlangsung terus-menerus. Telah menyalipkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Kita mengenakan keinginan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti contoh hari ini saya duduk di sini. Walaupun misalnya keinginan daging saya yang terjadi, Bapak Ibu nggak ada yang tahu.
Ini kegiatan rohani kok. Bukan dari keinginan daging kita, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita akan merdeka kalau nggak punya banyak kepinginan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau lihat orang punya ini, pingin punya, waduh, rusak. Makanya kita terus menanggung penderitaan yang harus kita tanggung. Lihat orang punya motor, enak bener ya kalau orang punya motor ya kemana-mana, gak usah nunggu angkot, di dalam angkot juga kepanasan, belum lagi naik angkot banyak orang bau ketek gitu, misalnya ya. Kalau punya motor kan tinggal pergi kemana-mana, bisa ngirit waktu gitu. Terus dia berdoa kepada Tuhan, kemudian dia kerja, dia nabung, dapat motor, wah senang dia punya motor. Begitu setahun 2 tahun dia mulai lihat, enak punya mobil ya, nggak kehujanan, kemana-mana bisa bawa orang lebih banyak, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Mulai dia punya keinginan, gimana kalau motor ini dijual jadi uang muka, terus nyicil mobil, hitung-hitung, wah dapat nih, bisa punya tabungan dikit, motor dijual jadi uang muka, nyicil 5 tahun. Wah happy dia punya mobil. Tahun ketiga dia mulai bosen sama mobilnya, karena udah mulai rusak-rusak, masuk bengkel. Dia mulai lihat mobil yang lebih bagus. Wah enak juga kalau mobilnya empuk ya. Gimana kalau ini jadiin uang muka, nyicil 5 tahun ke depan lagi gitu. Dia menanggung penderitaan dari dirinya sendiri. Dia tidak pernah bisa menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Ini kalau orang hidup dari kredit ke kredit begini, belum gajian udah harus dialokasikan untuk bayar cicilan. Jadi kalau ada saudaranya butuh pertolongan untuk masuk sekolah tadi, dia tutup pintu tuh. Nggak ada jatah lagi, udah habis buat bayar kredit, cicilan ini, cicilan itu. Jadi orang stroke itu bukan karena kolesterol tinggi, Bapak Ibu, bukan karena darah tinggi, karena banyak cicilan. Betul. Nah, kapan dia bisa menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung? Kalau hidupnya tuh begini, banyak keinginan. Makanya hidupnya tidak diberkati. Nih ya, dengar ya, terjemahan lama bahasa Indonesia sehari-hari dari 1 Petrus 2 ayat 19 saya bacakan. Allah akan memberkati kalian kalau kalian karena sadar akan kemauan Allah, sabar menderita perlakuan yang tidak adil. Allah akan memberkati kalian sebab Allah adalah kasih karunia. Dalam bahasa Yunani itu charis, berkat. Allah itu siap mau memberkati kita, tapi syaratnya kita berani memikul salib eksternal. Kita berani kalau Tuhan kirim Lazarus buat kita, kita perhatikan. Kalau Tuhan kirim orang susah di hadapan kita, kita tolong. Baru mekanismenya Tuhan memberkati hidup kita. Itu caranya Alkitab begitu. Pak, saya serba kekurangan. Justru dari kekuranganmu itulah kalau kamu berani berbagi. Menjadi roti terpecah. Roti terpecah kan roti utuh. Terpecah buat orang lain. Bukan roti yang lain, tapi roti terpecah. Yang harus kita makan karena kita lapar, tapi kita berbagi karena kehendak Tuhan. Itu berkat, Bapak Ibu Saudara. Itu rumus. Bagaimana kita bisa mencapai hidup berkelimpahan, itu salah satu rumusnya. Tapi kalau kita tidak bersedia, Tuhan kan udah di surga. Kalau ada orang susah berdoa kepada Tuhan, siapa yang, apa Tuhan kirim dari surga lempar ke bawah berkatnya, pertolongannya? Kan lewat manusia kan? Lewat orang-orang percaya yang bersedia. Nah tapi kalau hidupmu tidak bersedia, Tuhan nggak paksa. Amin Bapak Ibu. Saya buka cakrawala berpikir kita. Jangan jadi orang Kristen, orang percaya seperti orang dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu manakah kehendak Allah, apa yang baik, bahkan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Anda coba bayangkan, Tuhan kan di surga.
Terus banyak orang-orang keluarga-keluarga tuh berdoa minta pertolongan Tuhan. Bagaimana mekanismenya Tuhan lempar dari surga pertolongan itu? Tuhan cari, mana anak-anakku yang bersedia, punya hati yang luntur, yang mau pikul salib eksternal. Si A. Terus Tuhan hadirkanlah orang itu menemui si A. Kalau si A nggak bersedia, ya Tuhan nggak berkati hidupnya. Tapi kalau dari kekurangannya si A itu bersedia nolong, Tuhan supply lagi nggak Bapak Ibu? Tuhan supply karena Tuhan tahu kamu sanggup. Kalau Tuhan supply lagi, nanti disalurkan lagi buat yang lain. Makanya yang namanya prinsip aliran air hidup itu dia mengalir terus, tidak pernah kekurangan. Akulah aliran air yang hidup. Kamu minum airku, kamu tidak haus lagi. Sumbernya dari sana. Kita salurkan, kita tolong orang dengan hikmat Roh Kudus. Kan banyak yang nipu juga Bapak Ibu. Makanya dengan hikmat Roh Kudus. Berarti kita minum air Tuhan dan dia aliran air hidup. Tidak pernah kering kita Bapak Ibu. Kita akan jadi penyalur-penyalurnya Tuhan. Tapi kalau kamu tahan, kamu nggak salurkan, nggak ditambah lagi sama Tuhan. Kapasitasmu 1 ember, airnya penuh. Ya udah kamu minum dikit-dikit sendiri. Bagaimana Tuhan mau kasih lagi? Nggak kosong-kosong itu ember. Tapi kalau kamu salurkan, Tuhan isi lagi. Ini ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita menahan terus, ya udah segitu aja kapasitasmu. Segitu ya udah segitu. Kan tadi dikatakan menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Pak, saya banyak penderitaan, Pak. Itu kamu cara hidupmu salah. Cara hidupmu keliru. Kalau mau jadi Kristen, kita harus bersedia memikul salib eksternal dan internal. Baru kita bisa mengalami yang namanya hidup berkelimpahan. Nanti di sesi 3 tuh saya akan ngomong langsung soal hidup berkelimpahan tuh bagaimana sih gitu. Misalnya contoh, Anda tinggal di sebuah perumahan mayoritas orang non-Kristen. Anda minoritas di situ. Orang tahu Anda orang Kristen. Lalu ada tetanggamu, anaknya mau masuk sekolah lah, kita kasih contoh seperti itu. Nggak punya uang untuk bayar uang pangkal. Lalu dia kepikiran ada orang Kristen tuh, yang rumahnya di ujung. Karena setiap ke rumahnya tuh di ruang tamu rumahnya tuh ada simbol salib gede bener gitu. Itu kalau jatuh nih Pak kepala bisa pingsan langsung. Datanglah si ibu, Bu, anak saya nih besok udah hari terakhir Bu, mau bayar uang pangkal Bu, kurang 1 juta Bu, saya udah punya 2 juta, uang pangkalnya 3 juta, bisa nggak pinjem dulu Bu? Nggak minta, pinjem dulu. Anda nggak bersedia. Anda berkata, aduh Bu, saya juga lagi susah, ini hati-hati kuasa lidah. Kalau nggak susah jangan bilang lagi susah, dibikin susah beneran baru nyahok lu gitu. Terus Anda jadi calo, Bu saya lagi nggak punya, Ibu coba nih ke teman saya yang satu, mungkin dia bisa menolong. Ibu jadi calo, Kristen calo. Di terminal calo nggak ikut naik bus kan, betul? Yang naik bus tuh penumpang semua. Nanti Kristen calo nggak ikut masuk surga nanti gitu. Yang ke surga yang dicaloin semua. Terus ibu itu pulang dengan sedih. Lalu dia ngomong ke tetangga yang lain, nah ibu yang di sana tuh yang orang Kristen yang rumahnya ruang tamunya ada salib besar tuh, pelit, pinjem aja nggak dikasih. Salib jadi simbol kemenangan atau simbol kehinaan Bapak Ibu? Simbol kehinaan.
Mungkin ibu takut Pak, zaman sekarang banyak yang nipu, takutnya dipakai buat judol Pak, gitu. Kan bisa diakalin. Bu, anak ibu masuk sekolah mana? Sekolah ini, nama anak ibu siapa? Nomor rekening sekolah berapa? Ibu setor dulu besok yang 2 juta, saya transfer langsung ke sekolahnya. Yang 1 juta saya bantu. Ibu cicil 10 kali buat saya bayar. Kan bisa diakalin begitu. Memang dasar kamu nggak kepingin bantu, kamu nggak mau diganggu, kamu tidak bersedia pikul penderitaan yang tidak harus kamu pikul, dia mau nipu, langsung kamu tutup pintu hatimu. Seketika itu salib menjadi simbol kehinaan. Wah, saya tuh sering banget dapat yang begini-begini. Kan di handphone tuh, di Instagram saya kan firman terus isinya. Kan suka isi doa pagi di tempat Pak Gembala di gereja ini kan. Jadi orang saya tuh diambil, dipotong-potong jadi potongan-potongan khotbah, ditaruh di Instagram saya. Wah, sampai kemana-mana gitu lah. Suka ada yang DM saya, butuh uang, belum bayar uang kuliah lah, pinjaman online lah apa. Saya kan dikenal pendeta. Kalau saya nggak merespon, dibilang sombong. Saya udah baca kan ketahuan, tapi kalau nggak ada respon, saya respon tuh, ada yang saya bantu langsung, yang setelah saya tanya, dan saya berdoa, saya bantu, ada. Tapi ada yang tidak saya bantu. Waktu COVID itu ada yang bilang di rumah sakit lah apalah, bukan COVID. Waktu kota Manado kena tsunami itu loh, udah lama banget itu. Fotoin kondisi di rumah sakit lah, minta bantuan lah. Saya bilang, yuk jemaat mana di Manado? Jemaat gereja ini. Nah dulu saya memang sering khotbah di Manado, di satu gereja. Saya bilang, yuk datang ke gereja ini, ketemu dengan ini, saya udah kontak dia akan bantu. Hilang tuh orangnya. Jadi kita bisa akalin, kita bisa di screening. Ujilah setiap roh, kata Alkitab. Jadi jangan serta-merta kita tolak Bapak Ibu. Anda kalau nolak orang yang butuh bantuan, kalau Tuhan yang kirim gimana? Kan kita nggak tahu. Masih ingat nggak kisah kambing domba tuh? Kelas kambing-kambing dipisahkan di sebelah kiri. Dulu kan pikiran saya nih non-muslim nih, non-Kristen nih, yang sebelah kanan nih yang Kristen. Ini semua orang Kristen. Tapi kelompok kambing nggak masuk dalam perjamuan. Kenapa? Tuhan bilang, waktu aku lapar, kamu nggak kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu nggak kasih aku minum. Waktu aku di penjara, kamu nggak besuk aku. Waktu aku telanjang, kamu nggak kasih aku pakaian. Kambing protes, kapan kami nggak kasih engkau Tuhan? Lalu Tuhan bilang di Matius 28 apa 25 itu, Matius 25. Apa yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, tidak kamu lakukan untuk aku. Pernah baca kisah ini Bapak Ibu? Jadi kalau ada orang susah cari pertolongan kita, saya itu jadi mikir, jangan-jangan Tuhan Yesus lagi nyamar jadi orang susah. Dia mau menguji kita. Makanya jangan buru-buru tolak Bapak Ibu. Tapi kita juga harus ada mekanisme untuk menguji setiap roh. Ada yang nyoba, ada yang memanfaatkan, ada yang malas kerja, ada Bapak Ibu Saudara. Kita harus menguji. Tapi kalau Tuhan izinkan kita memikul sebuah penderitaan yang sebenarnya tidak harus kita pikul, tapi Tuhan suruh, wah itu sebuah berkat besar Bapak Ibu. Sebab adalah kasih karunia itu berkat. Kan tadi saya udah bilang, Tuhan di surga. Orang susah berdoa kepada Tuhan. Siapa yang mau bantu? Tuhan cari orang-orang yang bersedia. Dan di dalam ruangan ini, Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita untuk menjadi agen-agennya Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Yesus. Dia lagi cari kesediaan kita Bapak Ibu. Dia pingin kita menanggalkan segala keinginan daging kita, mengenakan keinginan roh atau kehendak roh, sehingga kita mampu memikul beban orang lain
yang sebenarnya tidak harus kita pikul. Saya udah bilang tadi, dalam kekristenan itu tidak ada hal yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Pernah baca Injil Lukas berkata, jumlah rambut di kepalaku pun terhitung olehnya. Pernah? Tuhan tahu, Bapak Ibu. Di kitab Mazmur, pemazmur berkata, sehelai rambutku jatuh pun Tuhan tahu. Betul? Itu berarti semua yang terjadi dalam hidup kita itu dalam kendali Tuhan yang sempurna. Apalagi Bapak yang di belakang tuh, udah botak kepalanya, udah jatuhnya rombongan rambutnya, ya kan? Tuhan pasti tahu. Sehelai aja Tuhan tahu. Jadi nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau ada saudaramu susah, dia memandang kamu mampu, kamu harus bergumul dulu sama Tuhan. Tuhan ini benar atau memanfaatkan Tuhan? Kalau itu benar, lakukan dengan penuh sukacita. Pasti Tuhan memberkati hidupmu. Janji ini lebih pasti dari janji apapun juga, Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena saya sudah membuktikannya berkali-kali. Saya sudah membuktikannya berulang-ulang. Dan Tuhan memberkati hidup saya. Walaupun kelihatannya kayak orang bodoh gitu. Mau, kenapa sih mau kayak begitu gitu. Tapi Tuhan memberkati kehidupan saya dengan cara yang berbeda. Jangan jadikan salib eksternal ini atau bantu orang sebagai perbuatan yang kemudian orang harus balas kebaikanmu. Kalau kita nolong orang itu karena Tuhan, bukan karena dia. Karena Tuhan suruh kita pikul penderitaan itu. Jadi bukan karena dia, lalu kita ngarepin balasan. Kalau Anda berbuat sesuatu kepada orang, Anda berharap dia balas. Itu bulan Desember, tukeran kado. Saya, Bapak Ibu ya, saya paksa diri saya. Kalau saya nolong orang, saya cari orang yang tidak punya kemungkinan bisa balas saya. Karena saya mau uji diri saya. Gampang bagi saya untuk berbuat sesuatu kepada orang yang kita juga ngarepin dia balas gitu. Apalagi bulan Desember gitu kan, tukeran hampers Natal. Kita udah ngasih, kita nunggu gitu. Kalau kok nggak dikasih-kasih ya, nggak dibales ya gitu. Emangnya harus gitu. Tapi kalau saya cari orang yang tidak punya kemungkinan untuk balas. Saya kasih. Minggu lalu kita tuh lagi makan di sebuah rumah makan di mall di Jakarta. Saya, anak saya, sama istri saya. Kita makan di meja yang di dekat pintu. Di situ ada abang ojol pakai jaket warna hijau, lagi duduk main handphone. Dia nunggu pesanan. Sambil nunggu dia main handphonenya. Saya ngomong sama istri saya, orang itu dia tuh tahu restoran-restoran makanan yang enak-enak. Karena tugasnya memang beli kemana-mana kan, terima pesanan orang. Dia tahu restoran-restoran yang enak di mana. Tapi mungkin dia nggak pernah merasakan seberapa enak itu makanan. Terus karena saya duduk di sini, anak saya di sini, dia di sana, terus saya suruh anak saya keluarin uang, saya bilang tolong kasih. Anak saya lagi main gadget, nggak mau dia. Datanglah petugas restoran datang nganterin makanan. Saya bilang, Mbak, tolong kasih bapak itu, Mbak. Berapa lembar saya juga udah lupa. Dikasih, nunjuknya ke saya. Wah, sampai nyembah-nyembah dia. Saya mah dalam hati, kamu nggak perlu nyembah. Aku bukan berbuat untuk kamu. Aku melakukan karena diperintah oleh atasanku. Jadi aku tidak mengharap kamu balas. Tapi lewat doanya yang tulus dia mendoakan saya. Mungkin dia pulang ke rumah, dia ngomong sama istrinya, tadi ada orang yang ganteng itu ngasih saya duit ini. Kita berdoa yuk untuk orang itu gitu. Asal jangan doa mantra yang di kuburan itu jangan ya, gitu. Doain saya mati dong gitu ya kan. Bapak Ibu Saudara,
Suatu hari kalau di mall itu saya dalam bahaya, dia mengenali saya, dia pasti tolong saya. Ini yang pernah kasih saya uang nih gitu. Tapi saya nggak pernah ngarep yang gitu-gitu. Saya mau taat sama Tuhan. Mungkin dia belum makan loh. Itu jam makan siang. Mungkin dari pagi dia baru dapat orderan satu itu. Mungkin anaknya lagi sakit mau beli obat di rumah, gak ada uang. Banyak sekali cerita di belakang itu. Tapi mengapa Tuhan suruh saya kasih? Pasti ada gunanya. Pasti ada gunanya. Bapak Ibu, Tuhan di surga, bagaimana caranya Tuhan lempar uang ke bawah buat dia? Lewat kita, Bapak Ibu. Lewat kita. Jangan nunggu kaya baru berani berbuat seperti itu. Itu harus jadi gaya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus bilang kalau orang tidak mikul salibnya, dia tidak layak untuk aku. Nggak layak, Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani nggak layak tuh aksios, artinya nggak nyambung. Nggak nyambung. Kesempatan kita mikul salib itu hidup di dunia ini, sekarang ini. Di surga nanti udah jadi nyambung sama Tuhan Yesus, layak udah. Nah, kesempatan kita latihan tuh karena kita lihat orang susah. Kenapa Tuhan hadirkan di depan kita orang susah? Tuhan ketuk hati kita. Tapi Tuhan gak paksa kita. Itulah ajaibnya. Karena Tuhan waktu ciptain kita tuh dia kasih kehendak bebas dalam diri kita. Kita bebas. Kalau aku gak mau gimana Tuhan? Ya udah. Tuhan juga gak maksa. Tapi kalau kita mau, Tuhan senang dan Tuhan akan salurkan lebih banyak untuk kita. Karena dia tahu kita bisa dipercaya. Barang siapa setia perkara kecil, dia akan setia juga dengan perkara besar. Kalau kamu tidak setia perkara kecil, kamu tidak dikasih perkara besar. Gak sebanding waktu kita, Tuhan kan disebut di Alkitab itu kan mempelai kita kan. Pernah nggak lihat mempelai nikah nggak sebanding gitu? Ada yang wanitanya udah umur 70 tahun, prianya masih berondong gitu. Ada kan kayak gitu kan? Nggak nyambung, nggak sambung. Di gereja lama saya tuh di Jakarta tuh ada seorang pria baru umur 23-24 kawin sama janda umur hampir 60. Wah, nggak nyambung. Tapi jandanya punya pabrik, lah itu masalahnya gitu. Lu kawin sama perempuannya apa sama pabriknya gitu. Ini si perempuan makan siang di Hong Kong, buang air besar di Singapura. Yang ini tahunya cuman NTT Kupang gitu. Nggak nyambung. Betapa susahnya penyesuaian diri. Nah, Tuhan tuh mau kita nyambung. Makanya kita latihan pikul salib. Supaya nanti kita nyambung sama Tuhan. Jadi mempelai itu nyambung. Bapak Ibu Saudara, sisa umur hidup kita ini menjadi satu-satunya kesempatan untuk kita pikul salib. Salib itu kalau tidak kita pikul selamanya dia jadi simbol kehinaan dalam hidup kita. Tapi kalau kita pikul dia jadi simbol kemenangan dan kita jadi nyambung sama Tuhan Yesus.